Baik, selamat siang Pak Soeharto dan teman-teman semua. Ini untuk mata kuliah ini sebenarnya merupakan presentasi yang kedua ya. Yang pertama kemarin sudah, dan yang kedua ini presentasi nanti dari kelompok satu. Seperti tadi sudah saya infokan, kelompok satu ada 6 personel, ada Pak Yasman, ada saya, ada Bu Muria, Pak Yohanes, Bu Elis, dan Bu Marisa. Dan kali ini kita mau membahas tentang manajemen sumber daya manusia, khususnya bedanya dengan antara yang domestik dengan yang internasional, gitu ya. Jadi ada beberapa poin yang bisa nanti kita bahas di sini. Antara lain yang pertama, seperti di slide itu, definisi dulu yang membedakan antara MSDM domestik dan internasional. Berikutnya ada MSDM domestik dan internasional juga masih di compare ini. Terus apa namanya, moderasinya yang kita bahas. Terus mungkin masalah-masalah yang berkaitan dengan keduanya itu, dampak manajemen multinasional, faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja global, serta peran MSDM internasional dalam perusahaan MNC. Baik. Kita awal dari yang slide yang ketiga ya. Ini saya akan bacakan terlebih dahulu bedanya antara yang domestik dengan yang internasional. Bahwa kalau MSDM domestik itu apa namanya, adalah proses untuk menciptakan, mengembangkan dan mengelola sumber daya manusia di satu negara. Secara spesifik ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penghargaan atas keberhasilan untuk meningkatkan motivasi. Jadi titik beratnya sebenarnya ada di manajemen sumber daya manusia dalam satu negara. Ya, bedanya dengan yang internasional adalah penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi tanpa batasan geografis. MSDM internasional juga mempertimbangkan kompleksitas yang terlibat dalam beroperasi di negara-negara berbeda, serta mempekerjakan karyawan dari berbagai kebangsaan. Jadi bedanya di situ. Kalau yang domestik ini dalam satu wilayah geografis, tetapi internasional ini bisa lintas. Kalau yang domestik ini mungkin katakanlah di Indonesia begitu, pegawainya ya orang-orang Indonesia, tetapi kalau yang internasional ini bisa lintas begitu ya. Bedanya pertama di situ. Berikutnya, ya slide berikutnya saya minta tolong dibacakan Bu Elis. Boleh dibacakan Bu? Berikutnya adalah perbedaan keragaman karyawan domestik dan karyawan internasional. Kalau karyawan domestik fokusnya pada membangun tim kerja yang bersifat nasionalistik dengan karyawan yang memiliki latar belakang dan budaya yang serupa. Kemudian untuk yang keragaman karyawan internasional bertujuan untuk membangun tim kerja multikultural yang mampu bekerja efektif dalam lingkungan global. Manajer MSDM internasional harus mempertimbangkan keragaman karyawan dari berbagai budaya dan latar belakang. Kemudian peraturan hukum domestik dan internasional. Untuk domestik hanya perlu memperhatikan hukum dan peraturan yang berlaku di negara sendiri. Misal di Indonesia ya hukum yang berlaku di Indonesia seperti itu. Kemudian manajer MSDM domestik memastikan kepatuhan terhadap undang-undang kerja lokal. Sedangkan pada peraturan hukum internasional harus memastikan bahwa praktik dan kebijakan MSDM sesuai dengan hukum dan regulasi di setiap negara yang menjadi target pasar atau tempat tenaga kerja tersebut ditempatkan. Dan ini melibatkan pemahaman tentang perbedaan dalam proses penggajian, kompensasi, dan perlindungan tenaga kerja di berbagai negara. Terima kasih, Pak Krisna.
Maaf Ibu Elis, mic-nya masih mute. Oh, maaf, mic-nya masih mute ya. Coba minta tolong Bu Marisa bacakan, Bu. Yang slide ini, Bu. Domestik versus internasional dilihat dari pengaruh eksternal. Yang pertama, domestik. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi MSDM relatif lebih terbatas dan terkonsentrasi pada lingkungan bisnis dan hukum lokal. Sedangkan yang internasional, faktor-faktor eksternal seperti tipe pemerintah, keadaan ekonomi, dan praktek ketenagakerjaan di tiap negara berbeda-beda, sehingga memerlukan perspektif yang lebih luas dari manajer sumber daya manusia. Yang berikutnya adalah moderasi MSDM. Yang pertama adalah kompleksitas operasional. MSDM internasional menghadapi kompleksitas yang lebih besar dibandingkan manajemen sumber daya manusia secara domestik, karena melibatkan pengelolaan karyawan dari berbagai negara dengan latar belakang budaya dan hukum yang berbeda. Hal ini memerlukan strategi yang lebih adaptif dan pemahaman mendalam mengenai praktek yang terbaik di masing-masing negara. Yang kedua adalah pengaruh budaya. Budaya memainkan peran penting dalam manajemen sumber daya manusia internasional. Manajemen sumber daya internasional harus mempertimbangkan perbedaan budaya saat merancang kebijakan dan prakteknya. Sedangkan MSDM domestik lebih terfokus pada budaya lokal. Variabel ini dapat memoderasi bagaimana kebijakan MSDM diterima dan diimplementasikan di berbagai konteks. Yang ketiga, regulasi hukum. Peraturan hukum yang bervariasi di berbagai negara juga menjadi faktor moderasi. MSDM internasional harus menyesuaikan praktiknya dengan regulasi lokal, karena berbeda dengan regulasi yang lokal. Sementara MSDM domestik hanya perlu mengikuti hukum yang berlaku di satu negara. Ini menciptakan tantangan tambahan bagi MSDM internasional dalam hal kepatuhan dan penyesuaian kebijakan. Yang berikutnya adalah keragaman karyawan. MSDM internasional seringkali melibatkan tim multikultural yang memerlukan pendekatan yang berbeda dalam manajemen karyawan. Keragaman ini dapat memperkaya pengalaman kerja, tetapi juga menambah kompleksitas dalam pengelolaan tim. Di sisi lain, MSDM domestik cenderung lebih homogen, sehingga lebih mudah dalam hal komunikasi dan koordinasi. Terima kasih. Slide berikutnya. Tidak tahu. Masih tentang moderasi ya. Masih tentang moderasi, saya bacakan dulu. Keterlibatan dalam kehidupan pribadi karyawan dan penggunaan teknologi. Pada poin pertama, dalam konteks internasional, seorang manajer SDM ini sering kali lebih terlibat dalam aspek kehidupan pribadi karyawan, seperti relokasi dan dukungan keluarga, dibandingkan dengan MSDM domestik yang cenderung memiliki keterlibatan yang mungkin lebih terbatas. Ini menunjukkan bahwa pendekatan MSDM internasional harus lebih holistik. Bagaimana dengan peran teknologi? Kemajuan teknologi informasi dalam hal ini memungkinkan MSDM internasional untuk mengakses data dan alat analitik global, meningkatkan efisiensi dalam manajemen kinerja dan pengembangan karyawan. Sementara itu, MSDM domestik mungkin lebih cenderung bergantung pada hubungan interpersonal untuk manajemen sumber daya manusia. Next slide dulu. Nanti ini kita bacakan dulu aja ya teman-teman, kita bacakan, baru nanti kita bahas, terus mungkin baru ada sesi tanya jawab. Untuk yang masalah domestik dan internasional, bisa minta tolong Pak Yasman bacakan. Baik Pak Krisna, selamat pagi Pak Harto dan teman-teman. Jadi terkait dengan masalah MSDM domestik maupun internasional, yang pertama adalah terkait dengan keterbatasan dalam diversitas, di mana MSDM domestik seringkali menghadapi tantangan dalam menciptakan keragaman di tempat kerja, karena lebih terfokus pada karyawan lokal yang memiliki latar belakang budaya yang serupa. Sementara untuk hambatan budaya di
domestik dan internasional, dari sisi hambatan budaya, salah satu tantangan terbesar dalam SDM internasional adalah mengatasi perbedaan budaya antara negara, antar negara asal, dan negara tempat perusahaan beroperasi. Hal ini dapat mempengaruhi komunikasi, manajemen, dan juga interaksi antar karyawan. Next slide, Pak Krisna. Next, Pak. Masih di poin yang masalah itu, Pak. Kemudian terkait dengan persaingan yang meningkat, dengan semakin banyaknya perusahaan asing memasuki pasar domestik, perusahaan harus beradaptasi dengan strategi MSDM yang lebih kompetitif untuk menarik dan mempertahankan talenta. Kemudian terkait dengan kompleksitas hukum regulasi, perusahaan multinasional harus memahami dan mematuhi berbagai hukum ketenagakerjaan di setiap negara yang seringkali berbeda-beda dan dapat menambah beban administrasi. Next, Pak Yasman. Kemudian terkait dengan kepatuhan hukum, ya, perusahaan harus mematuhi regulasi ketenagakerjaan lokal yang dapat berubah dan memerlukan penyesuaian kebijakan secara berkala. Kemudian terkait dengan rasio keamanan dan politik, perusahaan harus mempertimbangkan risiko politik dan keamanan di negara tempat mereka beroperasi yang dapat mempengaruhi keputusan penempatan karyawan. Baik, terima kasih Pak Yasman. Berikutnya untuk dampak manajemen multinasional. Bisa minta tolong Bu Muria bacakan. Ya, terima kasih. Dampak manajemen multinasional. Ada dua dampak, yaitu positif dan negatif. Yang positif yaitu satu, pertumbuhan ekonomi. Perusahaan multinasional atau MNC berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara tempat mereka beroperasi. Yang kedua, inovasi dan teknologi. MNC sering menjadi pusat inovasi dan penelitian mendorong kemajuan teknologi dan pengembangan produk. Tiga, transfer pengetahuan. MNC membantu dalam pembagian pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal dan memperbaiki praktik manajerial di negara tuan rumah. Yang keempat yaitu peningkatan standar ketenagakerjaan. Beberapa MNC telah meningkatkan standar ketenagakerjaan termasuk pembayaran yang adil dan kondisi kerja yang lebih baik. Meskipun ini bervariasi antara perusahaan. Dan yang negatif yaitu satu, eksploitasi tenaga kerja. MNC seringkali menghadapi kritik terkait eksploitasi tenaga kerja, di mana pekerja dibayar rendah meskipun mereka berkontribusi besar terhadap produksi. Yang kedua, kerugian bagi perusahaan lokal, yaitu keberadaan MNC dapat merugikan perusahaan domestik dengan mengalahkan mereka dalam persaingan pasar, yang dapat mengurangi peluang bagi bisnis lokal untuk berkembang. Tiga, kerusakan lingkungan. Aktivitas produksi yang dilakukan oleh MNC seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran dan deforestasi, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki regulasi lingkungan yang lebih lemah. Yang keempat yaitu ketimpangan sosial. Kehadiran MNC dapat memperburuk ketimpangan sosial antara elit kaya dan masyarakat miskin di negara tuan rumah, ciptakan ketidakadilan dalam kontribusi kekayaan. Sedangkan faktor pengaruh lingkungan kerja global. Ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur teknologi yang tersedia di setiap lokasi menjadi penting dalam mendukung pekerjaan karyawan. MSDM internasional harus mempertimbangkan teknologi yang ada di setiap negara untuk membantu karyawannya. Lihat dari lingkungan global, yaitu mobilitas tenaga kerja global meningkat, memungkinkan organisasi internasional untuk merekrut karyawan dari berbagai negara. Hal ini memungkinkan pengembangan cara-cara baru untuk merancang program pelatihan dan pengembangan tenaga kerja yang sesuai dengan konteks internasional. Baik, terima kasih Bu Muria. Next slide. Next slide. Minta tolong Pak Yohanes ya, bacakan nanti ya. Ya,
Terima kasih Pak Krisna. Mohon izin melanjutkan. Faktor pengaruh lingkungan kerja global dilihat dari hukum dan peraturan. MSDM internasional harus memperhatikan peraturan dan undang-undang setempat dalam merekrut, melatih, dan memberi kompensasi kepada karyawan. Jadi perbedaan dalam sistem hukum antar negara memerlukan penyesuaian yang teliti. Kemudian faktor berikut adalah bahasa dan komunikasi. Organisasi harus memastikan bahwa semua karyawan dapat berkomunikasi efektif terlepas dari bahasa ibu mereka masing-masing. Next. Faktor yang berikut adalah risiko dan tanggung jawab. Kegagalan ekspatriat dan rendahnya kinerja dalam penugasan internasional adalah masalah potensial yang berbiaya tinggi. Risiko keamanan dan politik juga harus dipertimbangkan dalam penugasan internasional. Kemudian faktor pengaruh berikut adalah budaya. Perbedaan budaya di antara karyawan yang bekerja di berbagai negara menjadi hal yang krusial dalam MSDM internasional. Strategi MSDM harus inklusif dan mendukung variasi budaya untuk mempromosikan kerjasama tim yang efektif. Next. Next slide. Lanjut Pak Yohanes. Siap. Berikut peran manajemen sumber daya manusia internasional dalam perusahaan multinasional corporate. Pertama, rekrutmen dan seleksi global. MSDM internasional bertanggung jawab untuk merekrut dan memilih karyawan yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan di berbagai negara. Kemudian yang berikut adalah peran pengembangan karyawan. MSDM internasional berperan dalam menyediakan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan konteks global. Program pelatihan harus dirancang untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dalam tim multikultural. Peran berikut adalah manajemen kinerja. Dalam MNC, manajemen sumber daya manusia internasional harus mengembangkan sistem manajemen kinerja yang dapat diterapkan di berbagai negara, memperhatikan perbedaan budaya dan praktik bisnis. Kemudian peran MSDM internasional berikut adalah kepemimpinan multikultural. Manajer MSDM internasional perlu memiliki keterampilan kepemimpinan yang efektif dalam konteks multikultural. Mereka harus mampu mengelola tim yang terdiri dari individu dengan latar belakang budaya yang berbeda. Kemudian peran yang berikut adalah inklusi dan keberagaman. MSDM internasional berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai keberagaman. Ini termasuk pengembangan kebijakan yang mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan di tempat kerja, serta mengatasi tantangan yang mungkin timbul dari perbedaan budaya, gender, dan etnis. Oke, Next. next slide. Nah, next slide ini biar saya yang bacakan Pak Yohanes. Oh Terima ya, kasih. silakan Pak Krisna. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu tadi membacakan slide per slide-nya dalam presentasi di kelompok 1 ini. Berikutnya kita akan langsung bahas sedikit gitu sebelum nanti mungkin ada tanya jawab terkait dengan multinational company ya atau perusahaan yang multinasional yang sifatnya mungkin karyawannya atau pegawainya tidak hanya orang Indonesia saja, katakanlah demikian, tapi juga lintas negara ya, ada orang asingnya. Mungkin ada yang sama dari Asia atau bahkan ada yang dari Eropa dan sebagainya. Terkait dengan ini, kita pastinya tidak serta-merta, oh pokoknya ada orang asing yang pandai, bisa kerja, sanggup dengan bayaran kita, dia bisa kerja. Ada tadi yang sempat kita bahas tentang regulasi. Regulasi kami mohon nanti Bu Elis atau Bu Marisa boleh tambahkan sedikit itu tentang regulasi terkait dengan pegawai asing ya, terkait dengan pegawai asing supaya
supaya kita terbuka juga wawasannya tentang, oh ternyata tidak segampang itu ya orang asing masuk ke Indonesia dengan alasan mau kerja. Oh, bagaimana pengurusan untuk legalitasnya, surat menyuratnya dan sebagainya. Boleh ditambahkan sedikit overview-nya, Bu Elisa atau Bu Marisa? Izin menambahkan, Pak. Jadi Siap. untuk tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia memiliki posisi tertentu minimal supervisor. Jadi tidak bisa yang pekerja biasa atau yang di bagian produksi seperti bisa tolong dibetulkan. Untuk sebelum masuk ke Indonesia yang bersangkutan harus sudah memiliki izin dari Kementerian Tenaga Kerja. Izin dengan posisi tertentu dan dengan wilayah kerja yang ditentukan. Jadi semisal yang bersangkutan bekerjanya tidak sesuai dengan posisinya atau tidak sesuai dengan penempatannya akan mendapatkan hukuman. Mendapatkan hukuman. Kayak anak sekolah aja. Jadi Sanksi ya atau apa? jadi di peraturan izin tinggal atau peraturan keimigrasian dan itu akan ditangani oleh bagiannya Pak Helmi. Silakan Pak Helmi bisa ditambahkan. Nanti tentang izinnya itu bagian Pak Helmi itu ya. Intinya bahwa tidak semudah yang kita pikirkan begitu ya, bahwa kita punya MNC, terus kita butuh karyawan asing, wah kita buka lowongan aja di sana, nanti ada yang daftar, terus langsung kita terima, tidak semudah itu ya intinya ya. Ada regulasi-regulasi yang berkaitan dengan itu. Berikutnya kita membahas masalah. Masalahnya antara apa namanya perusahaan yang non MNC dengan yang MNC. MNC tadi dikatakan lebih kompleks ya karena dia mengcover eh, karyawan itu dari berbagai latar belakang, baik yang budaya, baik yang eh, apa agama dan sebagainya begitu. Terkait dengan masalah-masalah seperti ini, mungkin bisa ditambahkan sedikit keterangan Pak Yasman yang nanti teman-teman supaya lebih ada wawasan gitu tentang topik yang kita bahas. Jadi kita bahas masalah tadi tentang legalitas, sekarang kira-kira tentang manajemennya ini, manajemen SDM-nya ini. Gimana masalah-masalah yang muncul tadi Mas sudah ditulis ya, sudah dipresentasikan. Hanya realnya itu kira-kira bagaimana? Pak Yasman boleh share Pak? Ya, baik Pak Krisna. Jadi terkait dengan MNC dan domestik ya. Jadi yang pertama tadi regulasi sudah dibahas. Jadi contoh misalnya kita Indonesia punya MNC tapi ditempatkan di asing gitu ya. Perusahaan Indonesia yang multinasional di luar negeri itu juga sama harus menyesuaikan terkait dengan regulasi pemerintah setempat. Contoh di Indofood itu ada di Timur Tengah, ya ada beberapa pabrik di Timur Tengah yang kami Indofood punya itu juga regulasinya menyesuaikan. Nah, yang kedua adalah terkait dengan budaya karena karyawan adalah dari berbagai negara yang memiliki latar belakang berbeda. Yang pertama adalah di perusahaan itu harus memiliki standar operating prosedur yang clear terkait dengan ketenagakerjaan ya. Jadi memang masing-masing negara punya aturan ketenagakerjaan yang berbeda, tapi di mana perusahaan itu berada di suatu negara, dia kan masing-masing punya prosedur tuh. Nah, berarti walaupun dia karyawan itu datang dari negara yang berbeda, dia mesti patuh juga dengan aturan regulasi di company di tempat mereka bekerja ya. Itu dari sisi aturan dan regulasi. Nah, dengan demikian, dengan latar belakang yang berbeda, tentu karena tujuannya adalah satu, mereka akan menjadi satu menyesuaikan dengan prosedur yang ada di tempat mereka bekerja. Itu mungkin Pak Krisna tambahannya. Baik, sedikit pancingan lagi, nanti teman-teman bisa membantu ya.
berikan informasi. Beberapa waktu lalu sempat ada berita yang di situ ada videonya ya, di mana ada satu perusahaan yang MNC ya, dia mempekerjakan karyawan setempat, lokal, orang Indonesia, dan juga mendatangkan ada karyawan asing, masih kalau tidak salah dari Cina atau apa itu. Karena kendala, mulai dari komunikasi, dan sepertinya mungkin faktor budaya ya, di mana kalau yang supervisornya katakanlah ngomong begini begitu, orang Indonesianya kurang paham dengan bahasanya, terus kok kerjanya tidak satset begitu atau dan sebagainya, itu menumpuk sehingga akhirnya kemarin ada clash ya, atau ada apa namanya ya, benturan di sana. Sehingga waktu itu beberapa waktu lalu itu sempat sempat ramai ya. Kita perusahaan di Indonesia, banyak karyawan orang Indonesia, orang asingnya sebenarnya tidak banyak, posisinya memang agak tinggi, tapi malah terjadi bentrok di sana. Nah, itu sebenarnya bagaimana untuk bisa mensiasati itu semua? Regulasi demi regulasi tadi sudah dipaparkan, pastinya mereka juga sudah mengikuti. Budaya memang terjadi perbedaan, hanya ini PR oleh seorang manajer, apa namanya, sumber daya manusia ya. Nah, tadi yang dibacakan Pak Yohanes tadi, dia harus menguasai ini, itu, dan sebagainya terkait dengan perbedaan itu. Nah, masalah-masalah itu berpotensi terjadi tidak hanya di satu MNC, tapi di beberapa perusahaan yang lainnya. Nah, kira-kira apa namanya, gambaran mudahnya lah, kira-kira bagaimana ya peran SDM yang seorang manajer SDM yang harus dilakukan ini ketika dia memiliki atau memimpin sebuah MNC. Bisa ditambahkan mungkin Pak Yohanes juga boleh, Pak Yasman boleh, Bu Siap boleh. Sebelum nanti sesi tanya jawab setelah ini ya. Ya Pak Krisna, saya tambahkan ya. Jadi sebagai manajer SDM yang ditempatkan di MNC misalnya ya, yang pertama tetap kita mengacu pada konsep-konsep manajemen SDM. Jadi yang mulai dari rekrutmen ya, sekalipun banyak karyawan dari berbagai negara, konsep atau metode seleksi itu penting karena itu nanti akan menentukan bagaimana kualitas sumber daya manusia ke depan. Yang kedua adalah terkait dengan pelatihan. Jadi kalau tadi contoh di Pak Krisna adalah karena problemnya komunikasi, berarti adalah ini terkait dengan kompetensi karyawannya. Jadi untuk memiliki kompetensi yang sesuai, pelatihan ya itu menjadi program yang harus dijalankan, di mana karyawan-karyawan yang sumbernya dari berbagai negara ini harus memiliki kompetensi. Kompetensi utama adalah dari si komunikasi, karena kan dengan gaya bahasa atau standar bahasa yang berbeda-beda, berarti harus ditentukan satu alat komunikasi bahasa yang mempersatukan, misalnya bahasa Inggris. Jadi bahasa ini sangat penting. Jadi karyawan yang akan ditempatkan di situ, kualifikasi pertama yaitu adalah tentang bahasa. Kemudian kompetensi berikutnya terkait dengan soft kompetensi, kemudian technical kompetensi, itu akan membantu mereka sehingga dengan kompetensi ini bisa terjadi atau hal-hal yang tidak diinginkan bisa less, seperti yang tadi Pak Krisna contohkan. Itu sih Pak Krisna. Selain pelatihan tentu ya konsep-konsep manajerial lainnya di MSDM terkait dengan pengembangan, kemudian kompensasi and benefit, dan terkait dengan regulasi yang ujungnya adalah supaya mereka bisa disiplin. Itu Pak Krisna. Baik, terima kasih Pak Yasman. Terima kasih teman-teman. Baik, sekarang kita lanjut ke sesi Q&A ya. Silahkan, ini sesi terbuka untuk tanya jawab, untuk sharing-sharing, menambahkan, dan sebagainya. Seperti tadi itu mungkin ada teman-teman dari imigrasi yang lain, ya mungkin Pak Helmi atau siapa ya, yang kira-kira bisa menambahkan juga boleh.
Yang mau menanyakan juga boleh, mau bantu jawab juga boleh. Silakan teman-teman, kita buka open session ya untuk tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau apa. Nanti kita bahas bersama supaya diskusinya lebih menarik begitu. Monggo teman-teman, silakan. Mau tanya Pak, Siap Pak Leo. terima kasih Pak. Saya cuma tertarik terkait dengan pemakaian tenaga kerja asing di perusahaan-perusahaan energi. Sementara kalau kita lihat berita-berita yang saat ini ataupun sebelumnya juga cukup gencar ya terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing, baik itu dari sisi kompensasi benefitnya, di mana serasa tenaga kerja asing itu lebih lebih kompeten. Sementara kalau kita lihat dari posisi dan jabatan sama, investasi benefitnya itu yang berbeda, itu yang sedikit mendasari terjadinya hubungan tidak harmonisan di antara jabatan yang TKA dengan domestik. Ya. Di regulasi Cipta Kerja sekarang, Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang 13 itu nomor 1, tenaga kerja asing itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Ya, sehingga beberapa kalau kita lihat kemarin juga banyak tenaga kerja asing itu sampai saat itu banyak tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin implementasi atau pelaksanaan terkait dengan undang-undang terhadap tenaga kerja asing itu yang belum maksimal. Yang kedua juga dari sisi namanya ada tenaga kerja asing itu kan tidak boleh menjabat seterusnya ya. Jadi ada namanya tenaga kerja pendamping yang tujuannya pemerintah cukup baik. Artinya terjadi alih teknologi kepada tenaga kerja pendamping. Nah ini juga jarang terjadi di realisasi dengan tenaga kerja asing itu akan memberikan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia, khusus Indonesia lah, tenaga kerja domestik ya. Sehingga ini yang selalu juga menjadi problematik di perusahaan Indonesia atau kecemburuan tenaga kerja lokal. Karena itu jelas regulasinya. Baru kalau tadi dinyatakan memang untuk TKA itu adalah beberapa posisi atau persyaratan jabatan ditentukan tersendiri. Tetapi kalau kita lihat kenyataannya saat ini banyak tenaga operator, pelaksana itu banyak tenaga kerja asing. Mungkin kira-kira bisa nggak dijelaskan atau sharing kira-kira hambatannya di mana dalam implementasi regulasi TKA. Terima kasih Pak Fis dan teman-teman kelompok 1. Terima kasih Pak Leo. Ya, ini tadi menambahkan, tapi juga ada pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang bisa sharing-sharing lagi atau menambahkan lagi atau menjawab beberapa pertanyaan terakhir tadi dari Pak Leo. Silakan teman-teman. Pak Randi mungkin ada yang mau ditambahkan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau menambahkan. Izin Halo Pak bertanya, Randi, Pak. silakan Pak. Siap. Terima kasih. Menyambung tadi mengenai regulasi pekerja asing di Indonesia. Ini pengalaman saya di tempat kerja, Pak Krisna. Mumpung di sini ada teman-teman dari imigrasi. Jadi pada prakteknya, terutama di dunia property hospitality, perhotelan, karena kita ada kerjasama dengan auditor asing, banyak prakteknya itu WNA itu masuk ke Indonesia untuk bekerja dengan memakai atau memanfaatkan visa turis. Sementara aturan kan sebetulnya tidak boleh. Nah, karena nilai kontrak mereka cukup tinggi,
Jadi sebetulnya merupakan kerugian bagi negara kita bila mana hal itu terus-menerus dibiarkan. Tapi bagaimana caranya juga dari kita untuk memfilter kejadian itu, Pak. Jadi kan tujuan turis ke Indonesia pun sebetulnya kan kita tidak bisa melacak. Dia bisa berbicara, dia bisa memakai pengurusan visa turis untuk kunjungan, tapi ternyata dimanfaatkan untuk proses kunjungan auditor pekerja gitu, Pak. Kurang lebih seperti itu. Dan karena yang datang merupakan tenaga ahli yang memang mempunyai sertifikat, jadi kita di satu sisi kita butuh, harganya pun mahal, tapi di satu sisi mereka memanfaatkan kelonggaran-kelonggaran izin daripada proses visa ke Indonesia. Begitu Pak Krisna. Baik, terima kasih Pak Randi. Nah, Terima ini kasih. beruntung sekali ini bahasan ini kemarin ketika saya open apa namanya member ini beberapa dari imigrasi masuk ini. Silakan ini siapa ini Bu Marisa atau Bu Elisa atau mungkin teman dari imigrasi lain yang tidak di kelompok kami juga boleh ya menambahkan atau membantu menjawab ini pertanyaan-pertanyaan Pak Randi juga. Silakan. Bagaimana ini dengan kasus-kasus yang terjadi seperti itu ya? Izinnya kunjungan atau turis, tapi nyatanya kerja dia. Mohon izin Pak, izin menambahkan, izin menjawab mungkin ya, membantu menjawab. Siap. Sebenarnya imigrasi itu kan kita hanya menerbitkan izin tinggal serta melaksanakan penegakan hukum bagi warga negara asing. Untuk tujuan mereka entah kerja atau nanti dia mau ngapain itu kan tergantung pribadi dari WNA masing-masing Pak. Atau dari pihak perusahaan yang mengundang. Kemudian tinggal bagaimana mereka mengajukan izin tinggalnya. Kami hanya menerbitkan izin tinggal saja, tidak menentukan WNA itu bisa bekerja atau enggak. Mungkin yang lebih paham dari pihak visa ya Mbak Elis ya, tentang penerbitan izin tinggal bagaimana seperti apa. Sedangkan kami dari tim intelijen itu hanya memeriksa berkas, apabila berkasnya tidak sesuai, maka akan kita lakukan tindakan penegakan hukum seperti itu. Siap, Pak Nandang. Terima kasih informasinya. Bu Elis, bisa dilanjut Bu Elis. Izin menambahkan Pak Krisna. Oh, Pak Helmi. Siap, Pak Helmi dulu. Ya, siap. Mohon izin menambahkan dari Pak Nandang. Ya, memang tadi terkait banyak WNA yang masuk ke Indonesia, niatnya tadi audit, tapi menggunakan visa turis, ya itu memang salah satu celah ya dari ini. Karena seharusnya itu sudah diatur dari kita ada permen terkait klasifikasi visa ya. Jadi untuk penggunaan dia sebagai audit, kemudian apakah dia reparasi mesin, itu sudah ada jenis-jenis visa yang ditentukan menggunakan misalnya C20 atau untuk bisnis kemudian dia bisa menggunakan C2 seperti itu. Hanya kalau memang sifatnya dia sebagai tenaga ahli tentu harus menggunakan izin tinggal kerja karena dia harus membayar DPKK. Jadi seperti pajak yang harus dibayar oleh penjaminnya itu sebesar 100 US per bulan. Nah, rata-rata untuk perusahaan-perusahaan yang nggak tertib, dia menghindari itu. Jadi supaya dia nggak bayar mahal, dia menggunakan visa turis. Nah, itu fungsi kami dari imigrasi selaku bagian pengawasan yang melakukan pengecekan. Apakah memang ada ketidaksesuaian atau tidak. Seperti yang dijelaskan Pak Nandang tadi, kalau memang tidak sesuai dengan kegiatannya, otomatis dia melanggar izin tinggal sesuai pasal yang berlaku. Jadi bisa kita lakukan tindakan apakah akan kita tindak ke peroju atau pidana atau kita lakukan pendeportasian dan dilakukan pencekalan. Seperti itu Pak Krisna. Siap, terima kasih Pak Helmi Pak atas tambahan Krisna, saya informasinya. tambahkan. Monggo lanjut. Ya, jadi apa yang kita bicarakan saat ini adalah terkait dengan peran manajer SDM di perusahaan multinasional. Jadi saya kembalikan kepada rule daripada pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah tadi di rekrutmen dan seleksi.
Bagaimana bisa tenaga asing masuk tanpa persyaratan yang clear? Berarti adalah proses seleksinya nggak clear. Itu. Jadi peran MSDM ini sangat penting. Jadi terjadinya permasalahan sumber daya manusia tenaga asing di kita ini ya karena ada kekeliruan dalam pengelolaannya. Nah, disinilah peran manajer sumber daya manusia bagaimana menghadapi situasi ini sehingga bisa terhindar dari permasalahan-permasalahan yang ada. Petugas imigrasi hanya penegakan dan memang harus dilakukan ketika ada suatu tenaga asing di suatu tempat kerja melanggar, ya tugas imigrasi memang harus menindak itu, ya. Tapi di sini peran manajer sumber daya manusia adalah bagaimana hal itu terhindar sehingga mulai dari seleksi, kemudian peningkatan kompetensi, ya, melalui training dan sebagainya sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Walaupun dalam prakteknya bisa saja ada hal-hal yang kurang mulus, tapi paling tidak itu bisa diminimalisir. Itulah peran kita sebagai manajer sumber daya manusia, karena saat ini kita sedang coba mengupas tentang MSDM internasional. Itu sih Pak Krista. Terima kasih Pak Sedikit Yasman, menambah. terima kasih teman-teman. Bahasanya mulai tambah menarik ya. Maaf sekali di Pak. tempat saya ini anginnya agak besar, mungkin mengganggu. Silakan lanjut, mungkin ada informasi yang bisa disampaikan. Siapa? Bu Elis? Nah, Ya, jadi begini, terkadang teman-teman itu agak mix ya antara visa dan izin tinggal. Di beberapa negara visa dan izin tinggal itu memang sama. Tapi di Indonesia visa sendiri itu adalah izin masuk ke Indonesia. Sedangkan ketika yang bersangkutan berada di wilayah Indonesia itu namanya izin tinggal. Jadi visa itu untuk masuknya, sedangkan untuk tinggalnya adalah izin tinggalnya. Seperti itu. Kalau di negara lain mungkin masuknya ya visa, penyebutannya visa, tapi di negara kita, di Indonesia, beda. Jadi kadang kayak mix gitu ya. Karena yang di internasional itu sebutnya izin tinggal itu juga visa. Juga visa. Sedangkan di negara kita sendiri, visa itu hanya untuk izin masuk, itu pengajuannya ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, kemudian yang mengeluarkan izin tinggalnya itu dulu kantor imigrasi, sedangkan sekarang semuanya online melalui ID yang mengeluarkan izin tinggalnya juga dari Direktorat Jenderal Imigrasi seperti itu. Terima kasih, Pak. baik, terima kasih Bu Elis. Ini terkait, mungkin silakan kalau ada pertanyaan lagi ya. Nanti kalau tidak ada pertanyaan. Izin menambahkan, Pak. Siap. Iya, Pak. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Selamat siang, Pak Harto. Masalah MSDM internasional ini memang sudah menjadi masalah global di zaman kita ini ya, Pak. Contohnya di dunia konstruksi sudah banyak sekali para pekerja asing seperti di tempat saya dulu pernah bekerja itu seorang manajer MEP itu berkebangsaan Filipina. Jadi saya setuju dengan apa yang diusulkan Pak Yasman, masalah budaya itu perlunya training atau pelatihan-pelatihan tentang bahasa yang mempersatukan. Selain bahasa yang mempersatukan itu bahasa Inggris, contohnya perlu juga menurut saya perlu juga para pekerja asing itu mempelajari tata krama atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan di tempat kerjanya itu, contohnya seperti di daerah tertentu itu tata kramanya begini, atau berkomunikasinya nadanya seperti ini, atau menyuruh orang itu harus begini. Pernah ada kejadian di tempat kerja kawan saya ya, project di proyek konstruksi itu, Pak. Jadi manajernya itu orang Filipina,
manajer konstruksinya itu orang Filipina. Jadi manajernya itu langsung turun ke lapangan dan menegur pekerja yang sedang bekerja itu dan menyuruh para pekerja itu menggunakan kaki gitu ya. Jadi menyuruh ini ke sana tapi menggunakan kaki kan. Di budaya kita itu kan menyuruh menggunakan kaki itu kan tidak sopan ya Pak ya atau gimana, dan akhirnya manajer itu ya karena para pekerjanya sudah tidak tahan mungkin ya terjadilah sesuatu di sana. Nah, mungkin tambahannya nanti apabila Bapak Ibu semua menjadi manajer di perusahaan internasional, mungkin bisa ditambahkan masalah tata krama untuk para pekerja asing atau pekerja Indonesia yang bekerja di negara tertentu untuk mempelajari budaya-budaya atau nilai-nilai sopan santun dalam bekerja sehingga tidak terjadi masalah ke depannya. Mungkin dari saya tambahannya itu, Pak. Terima kasih. Mantap Pak Iman. Terima kasih Pak Iman. Ini kasus-kasus real yang terjadi langsung di dunia kerja ya, sehingga eh, kadang ini skip tidak dibahas atau masuk dalam bahasan ketika kita membahas masalah teori ya. Ya teorinya begini, begitu, bisa kita bacakan, pelajari. Tapi di lapangan itu kasusnya bisa lain. Mungkin di negaranya si manajernya diceritakan Pak Iman tadi, menyuruh pakai kaki itu enggak masalah itu ya. Mungkin itu sudah biasa, tapi di kita loh, kamu kok nyuruh pakai kaki? Itu bisa menjadi masalah. Sama ketika seperti mungkin dari kita ya, kita menghitung gitu ya. Katakanlah tidak usah MNC-MNC-an lah. Kita misalnya seorang pendidik, kita di kelas. Kita menghitung jumlah siswa yang hadir itu pakai jari. Begitu kan biasa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada kurang, siapa yang tidak masuk itu biasa ya. Tapi coba kalau kita di Western itu, kita ngitung pakai tangan gini, wah bisa-bisa mereka marah gitu. Karena begini bukan menghitung untuk manusia, ini untuk menghitung untuk ternak itu. Jadi hal semacam itu tadi yang dimaksudkan Pak Iman ya, dalam artian ini harus kita sikapi betul bagi seorang manajer sumber daya manusia khususnya yang bergerak di perusahaan multinasional atau perusahaan yang mempekerjakan karyawan asing. Itu harus tidak semata-mata hanya seleksi ini itu selesai, tapi mereka juga mungkin harus ada juga salah satu bagian di seleksi itu tentang apa ya, kultur setempat kali ya. Ada teman-teman yang lain yang mungkin mau menambahkan, bertanya, sharing-sharing dan sebagainya. Silakan kalau ada. Menambahkan Pak Krisna Siap Pak Leo. terkait dengan tadi Pak Imam tadi. Artinya gini, juga menjadi mungkin dari kita yang peduli, bukan hanya manajer SDM sih sebenarnya, baik pemerintah, karena ada pengawasan tenaga kerja asing juga dari di luar daripada imigrasi sebenarnya juga Kementerian Tenaga Kerja atau di tenaga itu ada pengawasan tenaga kerja asing. Intinya adalah juga kita tidak juga mendiskriminasikan bahwa orang asing itu, karena kalau konsep itu terjadi perbedaan, nah itu yang sering terjadi. Salah satu adalah apakah kalau kita kan di peraturan tertinggi di ketenagakerjaan itu ada namanya perjanjian kerja bersama PKB. Nah, apakah tenaga kerja asing itu sendiri memang harus dimasukkan kepada regulasi seperti tadi perjanjian kultur tadi ya. Regulasi mengikuti peraturan ini namanya perjanjian kerja bersama. Nah, poinnya di situ. Kalau enggak, mereka nggak ikut bebas, ya itu yang terjadi. Gitu Pak Krisna. Oke, terima kasih Pak Leo atas tambahan informasinya. Teman-teman yang lain lanjut. Nah, semakin siang biar semakin panas ini ya diskusinya. Izin Pak Krisna. Siap Pak Yanes. Wah. Terima kasih. Nah mungkin topik diskusi kita hari ini sangat menarik ya. Ini terkait perekrutan dalam hal MSDM internasional. Mohon maaf ada berisik di belakang saya. Ada kerja konstruksi kandang ayam. Nah, Saya kira konstruksi apa, Pak? Konstruksi kandang ayam. Menarik ini, Pak Yohanes ini.
Izin Lanjut Pak. Pak Yohanes. Sudah siang Pak, biasa kata-katanya ngelantur. Nah, dalam proses perekrutan MSDM internasional ini, eh, persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan dalam menentukan tenaga kerja dalam perusahaannya itu bisa berdampak malah pada pertama penerimaan negara dari sisi pajak penghasilan, kemudian yang kedua tingkat pengangguran yang tidak akan berubah karena jika perekrutannya tidak melihat dari dokumen ketenaga kerjaannya, maka tenaga kerja yang ada di negara kita misalnya atau negara tujuan itu bisa-bisa tidak terserap untuk di posisi yang lowong itu. Nah, jadi contoh ini saya coba ambil contoh di pekerjaan seperti kami, community development atau community konsultan, itu banyak teman-teman misalnya termasuk dari Filipina itu mereka ikut bertarung merebut posisi-posisi itu yang ada di Indonesia. Nah, jika izin mereka adalah izin visa mereka visa turis, maka mereka tentu saja tidak akan melakukan tanggung jawabnya membayar pajak penghasilan, jadi terganggu juga di penerimaan negara dari sisi pajak untuk posisi yang mereka duduki. Yang kedua, mestinya posisi yang tadinya untuk Yohanes, mereka ngambil, akhirnya Yohanes tetap nganggur. Jadi kira-kira begitu saya coba kembalikan. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Ada lagi tambahan? Teman-teman yang lain? Memang Ya, Pak ini Krisna, itu ya. problem SDM di kita memang ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan tertentu memang lebih memilih tenaga asing, kemudian tenaga kita nganggur. Itu salah satu PR besar kita. Ya, PR negara kita lah meningkatkan kualitas sumber daya. Karena kan dari sisi EQ saja di ASEAN saja kita nomor berapa, belum lagi di dunia. Artinya peran pemerintah sangat penting dalam hal ini untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia Indonesia ya. Jadi dimulai dari sejak dini bagaimana dia kesehatannya, ya program pemerintah saat ini minum susu gratis itu kan dalam rangka sebenarnya untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas di 2045 mendatang. PR buat kita semua, Pak. Terima kasih Pak Yasman informasinya ya. Jadi yang menarik minum susu gratis itu dari Pak Yasman nanti. Itu dia Pak, itu dia Pak. Siap Nah, Pak, itu. saya undang ke pabrik, saya kasih minum susu gratis. Beberapa waktu sudah ke kampus membawa beberapa box susu gratis itu Pak. Gitu. Kurang tahu Pak Harto kebagian atau tidak itu. Nanti saya kirim Pak Harto. Terima kasih Pak Yasman. Baik, memang itu kendala ya. Beberapa waktu lalu teman saya memang dia langsung ke Cina sana mencoba mempelajari tentang tipikal pekerja orang Chinese. Itu memang katanya di sana itu satu etos kerjanya tinggi. Tinggi bagaimana yang dimaksud saya tanya begitu. Maksudnya Pak kalau dibanding tenaga kerja yang di Indonesia itu kita kalah jauh begitu. Mereka itu kalau kerja betul-betul etos kerjanya sangat tinggi. Dan urusan salary itu bisa jadi urusan nomor 2 katanya. Karena yang pertama itu yang penting saya aktualisasi diri. Nah itu dia. Menjadi khawatir saya, baca pertanyaan adalah ketika di situ perusahaannya Pak Yasman misalnya, butuh meng-hire satu orang. Ada satu orang asing, satu orang Indonesia. Dengan etos kerja yang lebih tinggi, gaji ngikut dan sebagainya, kira-kira perusahaan itu menguntungkan mempekerjakan yang mana? Jawabannya kan pasti mempekerjakan pekerjaan dari asing. Tetapi beberapa kendala nanti, waduh bagaimana nih perusahaan kamu bergerak di Indonesia, karyawanmu orang asing, orang Indonesia tidak dipakai. Padahal kan katanya ada peraturan juga bahwa satu perusahaan misalnya ya, kita berdiri di daerah
Pasuruan misalnya begitu. Ada harus sekian persen itu penduduk setempat yang dipekerjakan dan sebagainya. Itu salah satu mungkin regulasi yang mengatur ya supaya nanti menyelamatkan karyawan asing. Ini tambahan saja. Teman-teman silakan nanti kalau ada pertanyaan atau ada tambahan-tambahan lain silakan ya. Kita masih ada waktu cukup panjang ya, diskusinya lebih menarik. Untuk tambahan saja Ya, Pak Harto, ini saya, teman-teman ini adalah pakar-pakar semua ini Pak. saya Nah, tambahkan Pak di Krisna. SDM pakar-pakar. Saya sangat Silakan senang Pak Pak Yasman. Kris. Ya, fenomena lain adalah karena rendahnya SDM di kita. Jadi operator crane di Tanjung Priok itu hampir 70% adalah orang Bangladesh. Jadi kenapa Bangladesh yang tadi Pak Krisna singgung adalah etosnya tinggi, etos kerjanya itu ya. Jadi kalau belum waktunya istirahat mereka nggak istirahat. Jadi si perusahaan-perusahaan di Tanjung Priok lebih memilih operator crane yang dari Bangladesh daripada kita sendiri. Ini adalah fenomena yang menjadi PR buat kita saya kira. Terima kasih Pak Krisna. Terima kasih Pak Yasman. Itu ya, jadi ada karyawan dari Bangladesh dengan etos kerja yang tinggi, sementara ada karyawan lain dari Bang Toyib ini yang kerjanya kurang tahu ya, bahkan dia malah lama tidak pulang ke rumah sampai istrinya nanya Bang Toyib di mana. Ini menjadi kendala antara pekerja dari Bangladesh dan Bang Toyib Indonesia ini. Teman-teman silakan lagi yang lain. Mungkin gini Pak Krisna ya, Siap. kita itu kan punya budaya ya, budayanya itu misalnya ini alon-alon pokok kelakon gitu. Jadi kita kadang ternina-bubukan dengan budaya-budaya kayak gitu. Jadi mungkin untuk etos kerja yang gesit, sing kompetitif, sing kompeten itu kayaknya kurang greget gitu. Mungkin juga dari tadi kan ada perbedaan kultur ya dari bangsa kita yang kayak begitu, kemudian juga dengan perbandingannya dari bangsa lain, dari yang Bangladesh tadi. Mungkin mereka itu kalau kerja memang sungguh-sungguh ya, ingin menunjukkan inilah saya, mungkin gitu. Jadi dia ingin menunjukkan komitmennya sebagai pekerja yang sejati. Ya mungkin ini mungkin bisa untuk pekerja-pekerja itu dari manajemennya itu bisa di kayak diklat ulang gitu. Jadi mereka harus seperti ini sehingga pekerjaan mereka yang kayak kita orang Jawa itu biasanya menyebutkan orang luar itu kan londo gitu. Londo-londo itu dengan kita itu sama gitu loh. Karena selama ini juga gitu. Kalau kita melihat orang luar itu kayaknya kita ini rendah gitu. Jadi belum-belum kita itu punya apa ya komitmen Penilaian, yang stigma, atau penilaian image. yang kayaknya kita itu tidak ada apa-apanya dibanding mereka gitu. Jadi mungkin dari budaya-budaya kita sing sok asor gitu, maksudnya merendah. Jadi di sini kalau sudah tarafnya internasional udah beda lagi. Tapi kita kayaknya masih terpaku di situ. Karena saya melihat itu banyak TKW dari Indonesia ini sering mendapatkan KDRT yang karena mereka itu malas atau mereka tidak sesuai dengan gajinya yang kompensasinya yang sekian dengan pekerjaan yang seperti itu. Jadi mereka banyak yang dipulangkan atau mendapatkan perilaku yang nggak baik. Itu aja. Oke, terima kasih tambahannya Bu Muria. Lanjut teman-teman, lanjut lagi diskusi kita menarik. Ini mumpung diliput dari TV nasional dan internasional. Silakan teman-teman lebih aktif lagi. Saya takutnya ini Pak Soeharto ini nanti diam-diam mencatat ini siapa yang tadi ngomong, siapa yang tidak. Takutnya yang tidak ngomong nanti nilainya bagaimana. Teman-teman silakan. Yang tadi belum berbicara Kita mungkin boleh. kadang bukan malas Pak Wah, ini sebenarnya. Ferry silakan. Ya, kadang bukan malas tapi takut Pak, konsultasi namanya. Konsing usul, konsing ngatasi. Gitu. Betul. Tipikal orang Indonesia kan begitu ya, Bu ya. Nah, Kita sering kena pasal konsultasi ini. supaya tidak dimanfaatkan, jadilah orang yang tidak bermanfaat begitu. Mbak Elis curhat. Apa sih? Kalah Supaya tidak sebelum berperang. dimanfaatkan, jangan jadi yang bermanfaat. Aduh. Mbak Elis curhat. Ini kalau yang dicatat ini saya yang belum bicara ini Pak. Jadi belum Nah, bicara. ini dia. Ini dia. Kita harus mendengarkan ini. Apa
apa namanya Pak Chandra ini, bagaimana ini? Kita mau manajemen SDM atau manajemen peluru dari luar? Silakan Pak Chandra. Ya mungkin mau cerita pengalaman aja Pak, tapi sebenarnya tadi banyak sih betul juga yang disampaikan teman-teman. Pertama budaya yang intinya itu Pak, etos kerja atau apa. Dan yang kedua itu mulai dari term of acceptance atau syarat-syarat keberterimaan di awal itu tentang kontrak-kontrak yang kita pakai. Misalkan kita mendatangkan tenaga asing, jadi di awal biasanya kalau dari perusahaan asing mau mengirim tenaga ahli ke Indonesia, mereka sudah mempertimbangkan Pak, regulasi-regulasi yang ada mulai dari visanya jika mereka juga menggunakan visa kerja. Apalagi yang kerjasama kita itu antar perusahaan militer atau perusahaan negara. Jadi penjamin atau sponsornya bahkan Kementerian Pertahanan mereka sendiri. Itu. Pernah juga saya waktu berkunjung ke Korea itu juga pernah. Itu 2 kali. Mereka hanya melihat siapa penjaminnya waktu di pintu imigrasi. Nggak ada banyak pertanyaan dan pada waktu itu di pesawat juga banyak orang Indonesia. Mungkin ada TKA juga atau TKW dari Indonesia itu mengambil waktu yang lama di pintu imigrasi Korea situ. Apalagi kalau sudah pertama ke sana, kedua lagi ke sana lagi, sudah dicek aja, scan kan sudah pernah ada historinya, udah langsung masuk bisa. Nggak ada pertanyaan. Begitu juga waktu ke Prancis dulu, jadi penjaminnya juga Kementerian Pertahanan Prancis sama juga atasnya dari Indonesia, kedutaan besar. Jadi kita masuk begitu mudah. Beda yang saya lihat dari wisatawan yang lain atau juga apa tenaga kerja TKW kita yang mau kerja keluar itu agak beda memang perlakuannya. Mungkin di filter juga sih Pak di sana. Terus budaya juga sebelum kami datang ke sana mungkin pihak SDM juga sudah mempelajari siapa tamu-tamunya yang akan ke sana. Dia waktu saya datang pun belum perkenalan, mereka sudah menebak, oh nama saya Chandra, teman saya ini namanya ini, nama ini gitu Pak. Jadi mereka sangat menghargai tamunya siapa dan maunya apa. Di sana pun selama beberapa minggu saya di ruangannya itu sudah disediakan tempat sholat juga. Makan siangnya pun juga dicarikan nasi. Bahkan pernah mereka keliru beli nasi itu, Pak. Jadi nasi-nasinya terlalu kecil-kecil atau apa, mungkin beda jenis ya. Sampai pernah salah masak gitu. Jadi sudah akhirnya dicarikan kentang gitu akhirnya. Jadi mereka sudah mempelajari, oh sukanya makanan Asia. Jadi menu-menunya yang disediakan sana sudah makan makanan Asia, yang cenderung pedas. Nasi pun mereka cari ke toko-toko Asia. Dan dia dibantu oleh translator kan. Kemudian waktu di Prancis itu negara Prancis juga sangat budayanya dia sangat menghargai apa nasionalisme terhadap bahasanya. Jadi agak susah dari bahasa Prancis ditranslate ke di- jadi yang berat itu translatornya dari bahasa Prancis ditransfer mereka ke Inggris terus ditransfer lagi ke Indonesia gitu. Soalnya dari beberapa narasumber yang penelitian di Prancis itu rata-rata hanya 10% yang bisa bahasa Inggris. Rata-rata lainnya dia menjelaskan dengan bahasa Prancis. Itu. Lebih seperti itu, Pak. Iya. Terus mereka juga sangat taat aturan, terutama itu. Dia kalau belum selesai, ya belum waktunya istirahat, kami nggak boleh keluar gitu. Kita 10 menit istirahat coffee break, langsung dipanggil. Kadang sampai kita yang malu sendiri, dia sudah di tempat. Sudah menunggu kita untuk jam pelajaran selanjutnya. Begitu dia, kadang kalau tenaga asing yang dari luar masuk ke Pindad, mau install mesin, dia kan berusaha sampai selesai. Malah kami yang melayani sampai malam-malam itu yang sampai capek karena dia belum berhasil, dia sampai berhasil baru-baru selesai, sampai benar-benar capek nyerah baru selesai berhenti bekerja. Gitu. Kurang lebih seperti itu saya Pak, pengalaman Oke, saya Pak. terima kasih Pak Chandra. Ya itu ya menjelaskan lagi ini sebenarnya etos kerja sama kultur ya. Kultur di Prancis seperti apa, di Indonesia seperti apa, ya terus etos kerjanya bagaimana. Kalau target belum selesai saya enggak ya. Jamnya selalu on time. Iya, kurang lebih seperti itu Nah, Pak. begitu kan ya. Jadi ini apa ini? Nah, itu menjadi salah satu kendala yang kita hadapi ya. Bahkan tadi sampai ke makan saja diperhatikan ya di sana ya. Orang Indonesia carikan nasi Padang.
Jangan nasi peteng nanti tidak mau makan. Ya, nasinya kecil-kecil harus dicari lagi. Teman-teman silakan. Kalau masih ada apa namanya komentar, ada pertanyaan, sharing-sharing, masih kami buka sesinya. Silakan Mungkin teman-teman. waktunya, Pak. Bagaimana, Bu? Waktu. Kita sampai jam berapa ya? Kita sampai jam 11. Oh iya ya, waktu sudah mau habis ya. Waktu sudah habis ya. Habis ini nanti kita lanjut ke mata kuliah berikutnya ya. Baik, terima kasih Pak Harto. Ini sepertinya kasusnya menarik sekali. Apa namanya, untuk bahasan kita di kelompok pertama ini ya. Kalau sebenarnya yang pertama kemarin sudah Pak Harto sudah presentasi. Sehingga banyak kendala-kendala seperti ini yang dihadapi. Dan saya berpikir sebenarnya dengan kerumitan harus mengurusi ini itu bagi sebuah perusahaan MNC atau seorang manajer SDM. Jadi berpikir saya, misalkan nanti katakanlah saya seorang manajer SDM, saya membuka satu company-nya berbasis IT. Berbasis IT kan tidak perlu kantor, tidak perlu apa ya. Saya datang ke Indonesia, alasan saya gampang. Saya cari tenaga kerja Indonesia yang lebih murah. Berikutnya, biaya hidup di Indonesia juga jauh lebih murah. Sementara saya mengerjakan proyek-proyek yang klien-klien saya, orang-orang Eropa, orang-orang Asia yang lain dan sebagainya yang berani menggaji tinggi. Itu kendala-kendala tadi, permasalahan-permasalahan tadi juga sudah dibahas itu. Bagaimana dengan regulasi dan sebagainya. Kalau dicek saya hanya kunjungan. Tapi sebenarnya di balik saya wisata, saya bisa mengerjakan banyak hal terkait yang mendatangkan keuntungan. Bahkan saya mempekerjakan orang Indonesia sendiri, itu pun perusahaannya kan tidak terlalu ini ya, karena kita berbasis IT. Nah itu dia teman-teman, salah satu PR mungkin harapannya nanti di topik-topik berikutnya akan terbahas juga. Demikian Pak Harto. Terima kasih Bu Muria sudah diingatkan ya waktunya. Ya sepertinya waktunya sudah agak lebih sedikit, tapi tidak apa-apa tadi kita startnya sedikit. Waktu kami kembalikan ke Pak Harto, tapi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman dari luar tim kelompok 1 yang sudah apa namanya berperan aktif dalam diskusi kita pada siang hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari kelompok saya sendiri yang tadi sudah banyak membantu, baik sharing-sharing, menjawab pertanyaan, dan sebagainya. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf apabila diskusi kali ini masih ada keterbatasan-keterbatasan atau salah ucap dan sebagainya. Waktu kami kembalikan ke Pak Harto. Terima kasih. Terima kasih Pak Kris, luar biasa. Saya sangat senang melihat Bapak Ibu Saudara untuk diskusi siang hari ini. Rasanya saya juga mendapat pengetahuan yang cukup banyak dari Bapak Ibu Saudara semua. Sayangnya waktu yang membatasi kita. Banyak hal yang tadi saya peroleh ya. Misalnya ada istilah baru dari Mbak Elis tentang konsultasi. Ternyata konsultasi itu ada singkatannya ya. Konsing usul ya konsing atasi gitu ya. Ya Mbak Elis, itu saya catat itu. Saya belum pernah dengar itu istilah konsultasi jadi konsing usul ya konsing atasi gitu ya. Ya, dugaan saya sudah benar bahwa kelas ini adalah kelas yang variabilitasnya tinggi, latar belakang pengalaman teman-teman semua sangat memadai, sehingga pengetahuan yang disaringkan itu betul-betul saling mengisi antara teman yang satu dengan teman yang lain. Apalagi moderatornya cukup hebat ya dalam membagi materi ya, sehingga sebagai seorang manajemen pantas ini. Apalagi nanti ini sebagai calon manajer kelas MNC itu. Tadi banyak yang sudah saudara bicarakan bahwa MNC itu merupakan
manajemen perusahaan asing itu merupakan pekerjaan yang sangat rumit karena banyak hal yang berbeda dengan yang dihadapi oleh manajemen domestik ya. Sehingga hal-hal yang semacam itu perlu kita ketahui sebagai kita itu sekarang kan sebagai warga negara internasional ya, citizen global ya, global citizen. Kita mau tidak mau harus berhadapan dengan perusahaan asing yang akan hidup di Indonesia dan bahkan perusahaan Indonesia bisa juga hidup di luar negeri. Tadi yang menarik adalah banyak penyalahgunaan visa ya, visa turis, visa bekerja. Itu saya khawatir kalau niru teman-teman kita yang dari Madura. Kalau umroh itu juga seperti itu, Pak Kris. Kalau umroh itu kan visanya visa umroh, tetapi setelah di negara Arab dia tidak mau pulang karena dia ingin bekerja di sana. Jangan-jangan teman-teman kita yang seperti itu ditiru oleh orang asing juga ke Indonesia. Ya, kalau etos kerja saya kira sudah tidak bisa kita bandingkan lagi ya. Kalau berbicara tentang etos kerja, orang-orang asing banyak yang lebih tinggi ya dibanding dengan etos kerja orang Indonesia. Itu sebagai segi positifnya kalau kita itu ada pembanding gitu ya. Sehingga kita ini sebagai tenaga kerja Indonesia itu tidak merasa kerjanya sudah baik. Ya, kalau dibandingkan dengan pekerja dari luar negeri, ternyata kita itu masih jauh. Sehingga itu mudah-mudahan menjadi trigger untuk kita, bisa memicu kita untuk menjadi lebih bersemangat dalam bekerja, sehingga kita tidak hanya pandai untuk mengoreksi dan menyalahkan. Bahwa orang asing itu begini gitu ya. Seringkali kan katanya Bu Christine kita itu seringkali minder wadah ya. Kalau sudah melihat orang asing itu sudah kita merasa ada di bawahnya. Itu kan tidak boleh. Baik Pak Kris, ini nampaknya waktunya sudah cukup melewati ya. Sehingga saya sendiri bicaranya juga harus tergesa-gesa karena saya merasa kalau mesti ada yang nunggu di belakang kita. Nanti ya betul Pak Anto. Ya. Baik, untuk hari ini sekali lagi saya sangat senang sekali dari 18 orang yang hadir ya. 6 orang yang presentasi, itu ada 6 orang yang partisipatif aktif, yang sangat bagus, yaitu Pak Leo, Pak Randy, Pak Nandang, Pak Helmi Nugroho, Pak Imam, dan Pak Chandra. Tadi Pak Kris kan minta saya untuk mencatat itu. Siapa yang aktif, siapa yang tidak. Ini perintahnya Pak Kris itu ya. Bukan atas inisiatif saya. Ya. Tapi meskipun dicatat tadi Pak Harto sudah mengatakan bahwa kelompok ini atau kelas-kelas kita ini kelas yang luar biasa begitu ya. Ya, Jadi luar biasa. harapan saya nanti semuanya dapat A begitu Pak. Oh gitu ya. Itu harapan yang bagus juga itu. Ya Pak Kris, saya kira cukup ya siang hari ini. Terima kasih Pak Harto. semuanya. Foto-foto Pak Kris. Ya, jangan lupa foto bersama ya. Monggo Pak Kris, difoto dulu Pak Kris. Bentar ya. Videonya. Oke. Saya bebas ya teman-teman. Siap? Oke. Sebentar. 3, 2, 1. Siap, terima kasih Pak Harto, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Harto.
teman-teman Terima sekalian, kasih. yang Pak semuanya. Krishna, Salam Pak sehat. semuanya, Sampai ketemu salam sehat. 2 Terima kasih, minggu Pak Arto. mendatang. Terima kasih teman-teman Makasih semua. Oke ya. Pak. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Teman-teman kita nanti masih di link yang sama ya kalau nggak salah ya. Di link yang sama. Iya. Oke, oke. Berarti tinggal nunggu Bu Lim join. Ada kesempatan monggo kalau mau yang minum-minum dulu, makan atau apa silakan. Kita ketemu lagi sebentar lagi. Terima kasih. Obat lambung, ayo.